Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Prasetyaning Tias. Di sini saya akan menjelaskan pemecahan masalah atau problem solving menurut teori Heller. Pada tahun 1991, Heller dan kawan-kawan menyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah pada hakikatnya adalah kemampuan berpikir, learning to think, atau kemampuan bernalar, learning to listen, yaitu dengan mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya untuk memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah dijumpai. Misalnya, kita mengamati sebuah jam beker. Kita melihat mengapa pada jam beker ini jarumnya tidak berfungsi dengan baik. Nah, setelah kita melihat dan mengamati, kita mengidentifikasi apa penyebab kerusakan dari jam beker ini. Setelah kita mengidentifikasi, kita akan merencanakan sebuah solusi. Setelah merencanakan solusi, kita akan melakukan perbaikan dan memeriksa apakah jam beker ini sudah berfungsi atau tidak. Oke. Itu tadi merupakan bagian dari langkah-langkah pemecahan masalah menurut Heller. Nah, langkah-langkah pemecahan masalah menurut Heller terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah visualize the problem, yang kedua physics description, yang ketiga plan the solution, yang keempat execute the plan, dan yang kelima check and evaluate. Yang pertama adalah visualize the problem atau memvisualisasikan masalah. Nah, pada bagian ini kita mendeskripsikan masalah yaitu dengan menggunakan sketsa, menuliskan diketahui dan ditanya, kemudian kita menuliskan konsep-konsep fisika yang berguna dalam penyelesaian masalah pada soal. Pada langkah kedua, kita menggunakan persamaan untuk mempersiapkan solusi. Nah, kita dapat menyederhanakan situasi fisika dalam bentuk gambar atau diagram yang dilengkapi besaran-besaran fisika yang diketahui, kemudian kita melengkapi dengan hal yang ditanyakan menggunakan variabel matematika yang lebih spesifik atau konsep fisika yang diperlukan. Selanjutnya, kita merencanakan solusi. Nah, ini meliputi bagaimana kita menerjemahkan gambaran fisika tadi menjadi persamaan matematika dan konsep fisika yang sesuai dengan langkah 2. Nah, kita selanjutnya mencari hubungan antar persamaan atau menurunkan persamaan yang ada. Setelah itu, kita melaksanakan solusi dengan cara memasukkan angka-angka ke dalam persamaan lengkap dengan satuannya, sehingga diperoleh apa yang menjadi target dari permasalahan pada soal. Nah, pada langkah terakhir, kita mengevaluasi dan memeriksa pekerjaan yang telah kita lakukan dengan melihat ketepatan jawaban dan kelengkapan jawaban. Sebelum kita mengidentifikasi konsep matematika pada persamaan gerak jatuh bebas, kita akan menurunkan dulu persamaan pada gerak jatuh bebas. Penurunan persamaan ini seperti yang tertera pada gambar. Setelah kita turunkan, kita dapat melihat bahwa konsep matematika yang ada pada persamaan gerak jatuh bebas yaitu yang pertama, persamaan kuadrat, kedua, konsep akar kuadrat, yang ketiga, substitusi, dan yang keempat adalah aljabar. Selanjutnya, kita akan melihat sebuah contoh soal dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah menurut teori Heller. Contoh soalnya yaitu, buah kelapa dan buah mangga jatuh secara bersamaan dari ketinggian H1 dan H2. Bila H1 banding H2 sama dengan 4:1, maka hitunglah perbandingan waktu jatuh antara buah kelapa dan buah mangga. Kita akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah pada teori Heller. Pada langkah pemecahan masalah yang pertama, yaitu memvisualisasikan masalah pada soal. Kita gambarkan buah mangga dan buah kelapa. Nah, diketahui bahwa buah kelapa dan buah mangga secara bersamaan jatuh dari ketinggian H1 dan H2 dengan perbandingan ketinggian H1 banding H2, yaitu 4:1.
Nah, pertanyaannya yaitu meminta kita untuk membandingkan waktu jatuh antara kelapa dan buah mangga. Langkah yang kedua yaitu kita mendeskripsikan secara fisika. Nah, gerak jatuh kelapa dan mangga tadi itu mengikuti persamaan gerak jatuh bebas, di mana H1 adalah ketinggian pohon kelapa dan H2 adalah ketinggian pohon mangga. Perbandingannya yaitu 4:1. Sehingga persamaan waktu jatuh bebas dapat diturunkan dari rumus jarak yang ditempuh oleh benda yang mengalami percepatan gravitasi, yaitu H sama dengan 1/2 GT kuadrat, sehingga persamaan T sama dengan adalah 2H per G. Setelah mengetahui persamaan tadi, kita akan merencanakan solusi dengan menggunakan rumus tadi, yaitu T sama dengan akar 2H per G. Kita juga akan menerapkan perbandingan dari ketinggian H1 dan H2 untuk mencari perbandingan waktu jatuh T1 dan T2. Dari rumus, waktu jatuh sebanding dengan akar kuadrat ketinggian. Oleh karena itu, kita menggunakan perbandingan waktu jatuh dengan persamaan T1 per T2 sama dengan akar H1 per H2. Langkah yang keempat, yaitu kita mengeksekusi rencana. Nah, kita tulis lagi persamaannya dan kita masukkan angka-angka yang diketahui pada soal. Sehingga didapatkan T1 banding T2 adalah 2:1. Nah, sudah tahap akhir nih. Kita akan memeriksa dan mengevaluasi jawaban tadi. Perbandingan waktu jatuh T1 dan T2 adalah 2:1, di mana hal ini masuk akal karena waktu jatuh sebanding dengan akar kuadrat ketinggian. Jadi, perbandingan waktu jatuh kelapa lebih besar daripada perbandingan waktu jatuh mangga. Karena kelapa jatuh dari ketinggian 4 kali lebih tinggi dari mangga, maka waktu jatuh kelapa 2 kali juga lebih lama dibandingkan mangga. Sehingga perhitungan ini sudah sesuai dengan hukum gerak jatuh bebas.